warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrila Lael dari kelas 1 HTNC. NIM saya 20173033142. Hari ini saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari pengantar hukum Indonesia. Indonesia menempati urutan keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, sehingga perlu dibentuk suatu aturan atau hukum yang ada di dalam masyarakat. Seperti dalam sebuah kalimat, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Apabila suatu masyarakat tidak ada yang mengatur, maka nantinya akan terjadi perpecahan, bahkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan hukum harus ada di dalam sebuah masyarakat atau sebuah negara demi kelangsungan hidup masyarakat yang banyak. Sebelum berkembangnya norma hukum di masyarakat sebenarnya sudah mengenal banyak sekali norma, seperti norma agama, norma adat, norma kesusilaan, bahkan norma kesopanan. Namun, masyarakat masih sangat membutuhkan norma hukum. Hal ini disebabkan karena yang pertama, tidak semua masyarakat dapat memahami, menyikapi, bahkan mengetahui norma yang pada saat itu berkembang di masyarakat. Yang kedua, masih banyaknya kepentingan manusia yang tidak dijamin di dalam norma tersebut. Yang ketiga, sering terjadi pertentangan antara norma dengan kepentingan masyarakat pada saat itu. Hal inilah yang menyebabkan mengapa norma hukum masih dibutuhkan dalam masyarakat pada saat itu. Selain itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasinya masing-masing juga wajib dilindungi atau diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini ada di dalam hukum. Oleh karena itu, hukum penting sekali dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur masyarakat pada saat itu. Sebelum kita masuk ke definisi apa itu pengantar hukum Indonesia, langkah baiknya kita mengetahui perkembangan hukum itu sendiri. Ternyata, hukum yang sampai pada saat ini berada di Indonesia itu dipengaruhi oleh bangsa Romawi. Karena pada saat itu banyak yang menyatakan bahwa bangsa Romawi memiliki hukum yang paling baik atau paling bagus dibandingkan dengan daerah-daerah atau negara-negara lainnya. Hukum Romawi menggunakan hukum yang disebut hukum Corpus Juris Civilis, dan kitab undang-undang hukum Romawi diciptakan oleh Kaisar Justinus. Nah, inilah perkembangan hukum yang awalnya dari bangsa Romawi. Karena proses globalisasi yang begitu cepat menyebabkan hukum ini berkembang ke negara-negara di seluruh dunia, bahkan di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari istilah dan pengertian dari pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar ini berarti mengantarkan pada suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Belanda, pengantar disebut dengan inleiding, dan dalam bahasa Inggris disebut introduction, yang artinya memperkenalkan. Jadi, istilah pengantar hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia sekarang atau pada saat ini. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum positif. Apa yang dimaksud dengan hukum positif? Hukum positif merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya untuk merumuskan suatu hubungan antara fakta, hukum, dan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Jadi, hukum positif ini disebut juga dengan ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada saat ini juga. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan dari pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, untuk mengetahui hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan yang mana yang melanggar. Yang ketiga, untuk mengetahui sanksi-sanksi yang diderita oleh seseorang. Yang keempat, untuk mengetahui macam-macam hukum baik dari bentuknya, isinya, bahkan yang berlaku di Indonesia saat ini. Yang kelima, untuk mengetahui lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum yang berada di Indonesia.